Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat yang tiada terhitung oleh kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehat jasmani dan rohani. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, sampai kita tentunya selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumil qiyamah. Para sahabat rahimakumullah, di sini saya akan membacakan sebuah kitab kecil membahas tentang masalah fikih. Kita akan membahas tentang masalah tanda balik. Seperti kita ketahui, ada beberapa kewajiban yang harus kita laksanakan sesuai dengan umur dan tanda-tanda yang sudah diwajibkan untuk kita melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, terutama masalah balik. Mungkin saudara-saudara kita di luaran sana banyak yang tidak paham dan tidak mengerti, tidak tahu batasan-batasan balik untuk seseorang yang sudah diwajibkan melaksanakan ibadah yang diberikan oleh Allah untuk kita melaksanakan kewajiban yang diberikan untuk kita. Kalau kita sudah mencapai waktu balik, umur balik, tapi kita tidak melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah, berarti kita masih anak kecil. Setuju? Baik, di sini saya akan membacakan kitab kecil, yang kitab ini dikarang oleh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hadrami. Madhab yang diambil adalah madhab Imam Syafi'i. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alamatul bulughi. Adapun pasal ini menjelaskan tentang tanda balik. Ada berapa sih tanda balik itu? Alamatul bulughi talasun. Adapun tanda balik itu ada 3. Yang pertama, tamamu khamsa asyarata sanatan. Yang pertama, harus sempurna umur 15 tahun. Jadi kalau kita sudah berumur 15 tahun ke atas, maka sudah diwajibkan bagi kita melaksanakan sholat, puasa di bulan Ramadan. Itu sudah kita wajib melaksanakan. Jika kita meninggalkan, tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa, maka dosa bagi kita meninggalkan sholat dan juga puasa. Bagi siapa umur 15 tahun, fidzakari wal unsa, mau itu laki-laki, mau itu perempuan, jika sudah berumur 15 tahun, wajib baginya melaksanakan sholat, melaksanakan puasa. Jika meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan dosa dari perbuatannya tersebut. Lalu yang kedua, tanda balik, yaitu wal ihtilamu
mimpi berhubungan badan selayaknya suami istri, tapi mimpi. Meskipun dia belum mencapai umur 15 tahun, tapi dia misalkan sudah mimpi jima, boleh kita katakan mimpi jima, mimpi berhubungan suami istri, maka baginya sudah masuk kepada balik, maka sudah diwajibkan baginya yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah untuknya. Bagi siapa mimpi jimak tersebut tidzakari wal unsa, baik itu untuk laki-laki wal unsa maupun perempuan, sudah diwajibkan bagi si laki-laki dan perempuan meskipun dia belum berumur 15 tahun tapi dia sudah mimpi jima, maka diwajibkan baginya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika melanggar, tidak melaksanakan, maka laknat Allah akan diberikan kepadanya. Dosa baginya jika meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah untuk dirinya. Litis aisinina, meskipun umurnya baru 9 tahun. Baru 9 tahun dia sudah mimpi jima. Maka dia sudah terhitung masuk kategori balik. Dan jika sudah balik yang sudah dikatakan saya tadi, maka dia sudah diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa sholat, zakat, dan kewajiban-kewajiban yang lain yang harus dipenuhi. Lalu yang ketiga, tanda balik yang ketiga, wal haidu, haid. Bagi siapa? Fil unsa, bagi perempuan. Tentunya untuk perempuan. Kalau kita laki-laki nggak haid, ya. Kalau laki-laki ditanya lagi halangan nggak sholat, maka pakein aja androk, ya, pakein aja androk, berarti dia perempuan sedang haid jika tidak mau melaksanakan sholat. Jadi tanda balik selanjutnya ini khusus untuk perempuan, wal haidu, yaitu haid. Jika perempuan itu sudah haid, litis isinina, dengan batasan umur 9 tahun, meskipun dia belum berumur 15 tahun, tapi dia sudah haid, meskipun dia baru umur 9 tahun, maka dia sudah masuk kepada tanda balik. Maka sudah semestinya dia sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya. Melaksanakan puasa Ramadan dan juga kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi tanda yang tiga ini, apabila memang sudah umur 9 tahun dia sudah mimpi jima, baik laki-laki maupun perempuan, ataupun sudah haid bagi perempuan, maka dia sudah masuk kategori balik, maka sudah masuk kewajiban baginya untuk melaksanakan sholat dan juga puasa. Lalu bagaimana jika dia sudah berumur 9 tahun tapi dia belum haid untuk perempuan ataupun belum mimpi jima, maka kita tunggu batasan umurnya sampai 15 tahun. Jika sudah 15 tahun meskipun dia belum pernah mimpi jima ataupun belum haid tapi umurnya sudah 15 tahun, maka dia sudah masuk kepada kategori balik. Maka sudah wajib bagi kita ataupun bagi seseorang yang sudah masuk kepada 15 tahun untuk melaksanakan haid, untuk melaksanakan sholat dan kewajiban-kewajiban yang lain. Mungkin itu saja untuk pembahasan pada kesempatan ini.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang pas dan kurang dimengerti, silahkan komen di bawah ini. Dan mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan, kesilapan. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan saksikan terus channel saya untuk mengetahui hukum-hukum fikih yang dijelaskan di dalam kitab Safinatun Najah. Kita ngaji bareng, kita perbaiki bareng, sama-sama kita perbaiki ibadah kita, sama-sama kita tata rapih ibadah kita. Karena meskipun kita sholat rajin setiap waktu, setiap 5 waktu kita laksanakan, sunnahnya kita laksanakan, tapi tanpa dengan ilmunya, maka sia-sia ibadah kita. Fakuluman bighairi ilmi a'maluhu mardudatun latubbalu. Barang siapa orang yang beribadah tanpa ilmunya, sesungguhnya ibadahnya itu sia-sia. Maka dari itu, mari kita bersama-sama belajar, mari kita bersama-sama menggali ilmu fikih untuk mempertebal dan untuk menambah wawasan kita di dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengambil mazhab Imam Syafi'i yang dijelaskan di dalam kitab Safinatun Najah. Semoga dapat dimengerti. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.